Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Puji beserta syukur marilah kita panjatkan pada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kenikmatan kepada kita semuanya, terutama nikmat kesehatan yang alhamdulillah pada hari ini Rabu 6 Januari 2021 kita bisa mengawali aktivitas kegiatan belajar mengajar meskipun secara daring. Kita berharap pada Allah Subhanahu wa taala semoga pandemi virus COVID-19 ini mudah-mudahan bisa dihilangkan dari muka bumi ini, amin ya rabbal alamin. Shalawat beserta salam marilah kita bersama-sama curahkan, sampaikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, dan kepada kita semuanya. Mudah-mudahan di yaumul qiyamah kita mendapatkan syafaat dari beliau, amin ya rabbal alamin. Anak-anakku semua kelas 8 baik A maupun B, pada hari ini Bapak akan menyampaikan materi perdana di semester genap mata pelajaran fikih. Sebelum menyampaikan materi tersebut, Bapak tetap menghimbau kepada kalian agar tetap menjaga kesehatan kalian masing-masing, dan jangan lupa di setiap aktivitas kalian, terutama di luar, kalian memperhatikan 3M. Yang pertama, jangan lupa memakai masker. Yang kedua, jangan lupa mencuci tangan di air yang mengalir. Yang ketiga, tetap menjaga jarak. Mudah-mudahan dengan ikhtiar kita semua kita dijauhkan dari virus COVID-19 ini. Amin ya rabbal alamin. Anak semua kelas 8A. Di semester genap ini, materi yang pertama yang akan disampaikan yaitu tentang haji dan umroh. Ya. Dan mudah-mudahan kita semua sebagai umat Islam bisa menyempurnakan keislaman kita dengan melaksanakan ibadah haji dan umroh. Ya. Ibadah haji adalah salah satu rukun Islam yang kelima. Ya. Dan haji ini adalah berbeda dengan ibadah-ibadah yang lain. Kalau ibadah sholat, dia ibadahnya bersifat badaniyah. Kalau zakat, dia ibadah yang bersifat maliyah. Ya. Kalau puasa juga bersifat badaniyah. Tetapi kalau haji, kewajiban haji ini di samping bersifat badaniyah, ya, bersifat dengan menggunakan fisik yang sehat, yang kuat, namun juga dengan maliyah, dengan menggunakan harta. Sehingga kewajiban haji ini tidak diwajibkan oleh semua umat Islam, ya, kan, tapi diwajibkan hanya pada orang-orang yang sudah memenuhi syarat-syarat tertentu. Di antaranya adalah istata'ah. Di antaranya mampu secara badan, dia sehat, mampu secara ekonomi, dia mempunyai biaya untuk melakukan perjalanan, baik ketika di dalam perjalanan, pulang pergi, dan juga bekal bagi keluarganya. Karena semua yang Bapak hormati, apa itu haji? Haji secara bahasa mempunyai pengertian al-qasdu, ya, artinya menuju, ya. Segala hal yang maknanya itu adalah menuju, maka itu adalah pengertian haji menurut bahasa. Kita ada tujuan ingin pergi ke satu tempat, itu haji secara bahasa. Kita ada tujuan ingin silaturahim, itu haji secara bahasa. Namun secara istilah yang membedakan antara makna haji ini. Secara istilah, haji adalah menyengaja suatu ibadah. Di sini saya istilah adalah suatu ibadah yang dilakukan dengan sengaja ke Baitullah dengan maksud beribadah semata-mata karena Allah dengan syarat dan rukun tertentu. Saya ulangi kembali, haji secara istilah adalah suatu ibadah yang dilakukan dengan sengaja ke Baitullah dengan maksud beribadah semata-mata karena Allah dengan syarat dan rukun tertentu. Ini pengertian haji secara istilah. Jadi haji secara istilah itu adalah menyengaja berangkat ke Baitullah. Ya. Jadi Baitullah
ke Mekah, yang ada di Mekah dengan syarat dan rukun-rukun tertentu yang insya Allah nanti akan dijelaskan. Puncak pelaksanaan ibadah haji ini pada tanggal 9 Zulhijjah dari setiap tahunnya, yaitu ketika hujjat para jamaah haji di Mekah dari berbagai pelosok yang ada di dunia ini wukuf di padang Arafah. Itulah puncak daripada pelaksanaan ibadah haji yang termasuk dalam rukun haji yang insya Allah nanti akan disampaikan. Ibadah haji ini adalah ibadah yang merupakan syariat syariat dari nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad, terutama syariat daripada Nabi Ibrahim alaihissalam. Sebagaimana Allah telah berfirman tentang hal ini, tentang haji ini. Allah berfirman dalam Quran surat Al-Hajj ayat 27, Allah berfirman, وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ. Ya, saya ulang kembali. وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ ya'tuka rijala wa ala kulli dhamiri ya'tina min kulli fajjin 'amiq. Nah, Allah berfirman yang artinya kurang lebih wallahu a'lam bishawab, dan serulah manusia untuk mengerjakan haji. Niscaya mereka akan datang kepadamu dengan berjalan kaki atau mengendarai unta yang kurus. Mereka akan datang dari segenap penjuru yang jauh. Dalam tafsir yang lain bahwa ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Nabi Ibrahim untuk melaksanakan haji, Nabi Ibrahim alaihissalam di sini wa'adzim finnas, dan serulah manusia bil haji untuk menjalankan haji. Ketika Nabi Ibrahim mendapatkan perintah haji, kemudian Nabi Ibrahim naik ke atas bukit. Ya, ke atas bukit kemudian Nabi Ibrahim berteriak dengan ucapan, wahai manusia, telah diwajibkan pada kalian untuk melaksanakan haji. Ada yang mengatakan bahwa ketika Nabi Ibrahim itu menyeru manusia dengan suara di bukit tersebut, itu sampai terdengar kepada manusia yang ada di seluruh dunia. Bahkan ada satu riwayat yang mengatakan bahkan sampai terdengar kepada bakal manusia yang ada di alam di rahim-rahim dengan mengatakan labbaik Allahumma labbaik. Ya. Selanjutnya ibadah haji itu disyariatkan ada yang sahih pada tahun ke-6 Hijriah. Ada yang mengatakan pada tanggal 3, ada yang mengatakan tanggal 5, namun yang sahih adalah tanggal 6 Hijriah. Kemudian setelah Rasulullah SAW menguasai kota Mekah, Fathul Mekah pada tanggal 12 Ramadan, tahun ke-8 Hijriah, beliau baru mempunyai kesempatan untuk melaksanakan ibadah haji. Kenapa? Karena sebelumnya itu kota Mekah masih dikuasai oleh orang-orang kafir, sehingga Nabi Muhammad tanggal ke-6 diwajibkan haji, ke-6 Hijriah diwajibkan haji, namun Nabi Muhammad belum mempunyai kesempatan untuk haji karena di kota Mekah masih dikuasai oleh kafir Quraisy. Selanjutnya dalil atau hukum dan dalil haji. Hukum hukum haji ini, hukum melaksanakan haji ini fardu ain. Fardu ain artinya apa? Artinya kewajiban yang diwajibkan, yang dibebankan, yang wajib pada setiap individu orang Islam. Itu hukum fardu ain Fardu ain, karena fardu ain dan bersifat badani dan maliyah, tidak semua orang Islam mampu melaksanakan ibadah haji, maka haji ini cukup diwajibkan hanya 1 kali dalam seumur hidup. Berbeda dengan kewajiban puasa Ramadan yang kewajibannya diwajib oleh seluruh umat Islam di setiap tahun 1 kali. Berbeda dengan sholat. Kalau sholat diwajibkan pada seluruh umat Islam di setiap waktunya. Tapi dalam ibadah haji cukup seumur hidup 1 kali. Kenapa? Karena ini ibadah yang memadukan, yang mendominasikan, yang mengkolaborasikan antara harta dan dengan badan. Sehingga ini agak berat, sehingga cukup 1 kali dalam seumur hidup. Kemudian dalil tentang haji di sini banyak. Yang pertama Al-Qur'an surat Al-Imran ayat 97, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fihi ayatum bayyinatum maqamu Ibrahim
ومن دخله كان آمنا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. Ini dalilnya. Dalil tentang kewajiban melaksanakan ibadah haji. Fihi ayatun bayinat, padanya terdapat bayinatun, ayatun bayinat, padanya terdapat tanda-tanda yang jelas. Maqamu Ibrahim, yaitu makom Ibrahim. Wa man dakhalu kana amina, dan barang siapa yang masukinya maka amanlah dia. Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Inilah ayat ini yang menjadi dasar tentang dalil atau dasar diwajibkannya haji. Dan di antara kewajiban manusia terhadap Allah adalah hajjul baiti, melaksanakan ibadah haji, man istata'a ilaihi sabila, bagi orang yang mampu melaksanakan perjalanan ke sana. Wa man kafara fa innallaha ghaniyun 'anil 'alamin, dan barang siapa yang ingkar dari kewajiban haji, maka ketahuilah Allah Subhanahu wa taala ghaniyun, kaya, artinya tidak membutuhkan, 'anil 'alamin, atas semesta alam. Itu yang pertama dalam Al-Qur'an. Yang kedua dalam hadisnya tentunya yang masyhur ya, bunyal Islam ala khamsin, itu syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadur Rasulullah wa iqamis shalat wa ita'iz zakat wa shaumi Ramadan wa hajjil baiti man istata'a ilaihi sabila. Itu ada lagi hadis ya, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala al umratu ila umrati kafaratun lima bainahuma wal hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illa jannah. Al hajju mabrur laisa lahu jazaa'an illa jannah. Bahwa Abu Hurairah meriwayatkan suatu hadis dari Nabi Muhammad SAW bahwa satu umroh ke umroh yang lain, kafaratul lima bainuma, itu dapat menghapus dosa di antara keduanya. Wal hajju mabrur, balasan haji yang mabrur tidak ada balasan yang setimpal illa jannah, melainkan balasannya adalah surga. Muttafaqun alaih. Nah, ini hadis yang kedua. Ada lagi hadis dari Siti Aisyah, wa Aisyah radhiyallahu anha qalat qultu ya Rasulullah ala nasi jihadun, qala na'am alaihinna jihadun la qitala fihi al hajju wal umrah, Ahmad wa Ibnu Majah. Siti Aisyah dalam satu kesempatan beliau bertanya pada Rasulullah. Pertanyaan gini, ya Rasul, ala nisa jihadun, apakah kaum perempuan itu ada jihad? Diperbolehkan jihad, diperbolehkan perang? Rasulullah menjawab, qala na'am, iya, alaihinna jihadun, mereka kaum perempuan juga diwajibkan jihad, la qitala fi, namun jihadnya itu tanpa ada peperangan. Boleh jihad tapi tidak perangan. Apa jihadnya? Al hajju wal umrah. Jadi jihadnya untuk kaum perempuan tidak mengangkat pedang, tidak mengangkat senjata, tidak pertumpahan darah, namun jihadnya khusus kaum perempuan adalah haji dan umrah. Ahmad wa Ibnu Majah. Baik anak-anak semua, ya. Itu tadi sudah terkait tentang pengertian ibadah haji, pengertian dari penjelasan dari hukum dan dasar tentang kewajiban haji. Selanjutnya mungkin yang terakhir, karena waktu yang terbatas pula, kesempatan yang terbatas pula, insya Allah di minggu yang akan datang kita akan secara tatap muka insya Allah akan dijelaskan lebih jelas terkait tentang rukun, wajib, dan sunnah dan lain sebagainya, yang pada dan kita mohon mudah-mudahan kita termasuk hamba-hamba Allah yang diizinkan, yang ditakdirkan untuk melaksanakan ibadah haji dan umroh ya. Selanjutnya yang ketiga, syarat wajib dan sahaji. Apa sih syarat? Di dalam setiap ibadah itu pasti di dalamnya ada syarat ya. Perlu diketahui syarat itu adalah, baik ini syarat haji ya, sama nanti dengan yang lain. Syarat haji adalah perbuatan-perbuatan yang harus dipenuhi sebelum ibadah haji dilaksanakan. Itu syarat. Syarat sholat, syarat puasa, dan sekarang syarat haji sama pengertiannya. Jadi syarat itu adalah sesuatu yang harus dikerjakan, harus dipenuhi sebelum pelaksanaan ibadah tersebut. Ya. Apabila tidak dikerjakan, tidak dilaksanakan syarat-syarat tersebut, maka tentunya tidak salah satu ibadah tersebut. Nah, sama juga dengan haji. Jadi
mempunyai peran yang sangat urgent sekali syarat ini untuk kesahannya suatu ibadah. Ya. Syarat haji ada dua ya, ada syarat wajib dan ada syarat sah. Ya. Kalau syarat wajib ini adalah satu syarat yang menjadikan seseorang wajib untuk melaksanakan ibadah haji. Ya. Kalau ada di antara syarat-syarat yang tadi dijelaskan akan disampaikan itu ada pada seseorang muslim, ya, muslim atau muslimah, maka dia tersebut termasuk orang yang wajib untuk melaksanakan ibadah haji. Apa saja? Yang pertama, Islam. Ya, jelas orang kafir sekaya apapun dia, sesehat apapun dia, kalau kafir dia tidak wajib haji. Yang kedua, baligh. Sudah dewasa, baligh. Kalau anak kecil dia orang tuanya melaksanakan haji, kemudian anak kecil ini yang belum balik dia melaksanakan haji, gimana ibadah hajinya? Ibadah hajinya sah, namun ibadah tersebut adalah ibadah haji yang sunnah. Ketika dia sudah balik, maka dia diwajibkan kembali untuk melaksanakan ibadah haji. Kenapa? Karena haji waktu ketika belum balik itu adalah haji sunnah. Ya. Yang ketiga, berakal sehat, tidak gila. Ya. Orang gila tidak wajib. Yang keempat, merdeka. Yang kelima, ini yang mungkin dari syarat yang pertama sampai yang keempat itu mungkin semua orang Islam sudah terpenuhi syarat-syaratnya. Namun yang kelima ini yang menjadikan mereka belum bisa berkesempatan untuk melaksanakan haji. Apa itu? Istitoah ya. Istitoah atau mempunyai kemampuan. Istitoah di sini ya. Kemampuan di sini ini ada penjelasannya. Yang pertama adalah yang dimaksud dengan kuasa atau mampu menjalankan haji, yaitu yang pertama sehat jasmani atau rohani. Yang pertama ini. Sekarang ini hampir yang mendaftar di ibadah haji mereka yang sudah berusia yang sudah lanjut di atas usia 50 tahun, sehingga ketika sudah masuk pada list jamaah haji itu sudah usia lanjut, sehingga kadangkala ketika sudah terjadwalkan kemudian tidak berangkat. Kenapa? Karena kondisi kesehatan. Nah, sehingga tidak wajib ini. Maksudnya dia sudah daftar. Kenapa? Karena tidak sehat jasmaninya. Makanya disarankan bagi kita yang masih muda ini, disarankan kita untuk daftar ya. Kalau sudah mempunyai bekal, udah ada biaya ibadah haji, hanya untuk membeli kursi bangku senilai 25 juta rupiah. Kita daftarkan, dengan harapan nanti ketika kita sudah masuk di antrian di jamaah haji, kita dalam kondisi yang sehat, yang kuat, sehingga bisa melaksanakan ibadah haji dengan maksimal, dengan baik. Yang kedua adalah memiliki biaya dan cukup bekal dalam perjalanan. Ya, biaya ibadah haji tadi dikatakan kurang lebih 40 juta. Nah, 40 juta ini tidak hanya 40 juta, tapi juga dia punya bekal untuk selama di Mekah. Ya, melaksanakan ibadah haji maksudnya dia juga punya bekal untuk keluarga yang tinggalkan. Ya. Jadi kalau hanya punya bekal hanya untuk berangkatnya aja, keluarganya tidak ada bekal, berarti belum wajib haji, belum istitoah, gitu ya. Yang ketiga, adanya kendaraan yang diperlukan. Ini mungkin sudah diatur oleh pemerintah ya terkait ini. Selanjutnya, aman dalam perjalanan, tidak dalam kondisi perang. Apalagi syarat sekarang ini aman, tidak hanya aman aman dalam perjalanan, namun juga aman kondisinya ketika di Masjidil Haram atau di Mekah atau di Madinah. Nah, pada tahun ini kebetulan ya di Indonesia dan negara-negara yang lain tidak diperbolehkan untuk melaksanakan ibadah haji. Karena apa? Karena kondisinya tidak aman. Sehingga ini termasuk salah satu faktor yang tadinya wajib, karena ada faktor ini maka hukumnya tidak wajib. Dalam istilahnya adalah ditunda hajinya. Ya. Terus yang khusus bagi perempuan, bagi wanita ada mahramnya yang menyertainya. Itu adalah syarat-syarat wajib haji. Jadi Islam, balik, berakal, merdeka. Yang terakhir yang membedakan dengan adalah istitoah, mempunyai kemampuan, mampu, sehat jasmani rohaninya, ada biayanya, aman perjalanannya, dan juga tidak dalam keadaan berperang atau tidak dalam kondisi pandemi. Yang terakhir adalah syarat sah haji. Kalau tadi syarat wajib ya. Kalau syarat sah ini yang menyebabkan sah atau tidaknya haji. Yang kemudian yang ketiga adalah syarat sah. Yang pertama Islam, balik, berakal, dan merdeka. Ya, itu syarat sahnya.
Dan semua kelas 8A, 8 baik A maupun B, mungkin itu saja materi kita pada hari ini. Harapannya kalian tetap semangat belajar di rumah meskipun secara daring, dan saya mohon apa-apa yang tadi barusan saya sampaikan kalian bisa dijelaskan kembali di buku kalian masing-masing dan dilaporkan, diuploadkan di Google Classroom. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.